kita akan membuat keyakinan kelas namanya dulu. Jadi kita nanti akan membuat beberapa keyakinan kelas kita yang kita buat dari Ananda semua untuk kita sepakati selama belajar dengan Bapak selama 1 semester ini. Mungkin nanti kita buat dengan menggunakan kalimat-kalimat positif yang akhirnya nanti kalau Ananda melaksanakannya nanti akan mendorong atau membawa kesuksesan pada diri Ananda. Kan Ananda cita-citanya ingin jadi orang sukses semua kan? Iya. Jadi kita buat namanya keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat kebajikan universal. Ya, mungkin salah satu contohnya mungkin dapat kita bikin dengan kalimat hadir selalu tepat waktu contohnya. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti dilarang menggunakan HP. Nah, jangan. Kita tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, tapi kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Namanya semangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu kan kalimatnya kalimat positif. Jadi masing-masing Ananda nanti akan membuat satu item keyakinan kelas saja. Nanti kita akan tempel di sini. Bapak punya sticky note. Ya, Bapak kasih satu masing-masing sticky note. Nanti Ananda buat satu saja kalimat positif menurut Ananda yang akan kita laksanakan selama pembelajaran dengan Bapak. Paham Tum? Paham. Bagi Ananda yang sudah selesai mengisinya nanti bisa ditempel langsung di sini. Ungkapan ini. Ada pertanyaan? Ya. Apa sih? Sudah selesai semua? Sudah? Di atas lagi. Lebih susah nanti. Kemudian selalu optimis dalam melakukan aktivitas, semangat belajar untuk menggapai cita-cita, senang sekali belajar pelajaran pihak ujian, semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Oke, semuanya rata-rata semangat belajar, disiplin, semangat melaksanakan tugas. Sudah berapa item Ananda? 7. Coba sih bacakan buku itu Ananda di depan. Yang pertama, memperhatikan guru saat menerangkan. Kedua, disiplin. 3, semangat belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan. 4, hadir tepat waktu masuk ke kelas. 5, berbicara dengan sopan. 6, melaksanakan tugas tiket. 7, menggunakan HP saat dibutuhkan. Tadi yang nomor ini berbicara dengan sopan, tambahlah saling menghargai satu ya. Berbicara dengan sopan dan saling menghargai. Itu tadi kesepakatan kelas kita 7 item yang kita yakini selama pembelajaran kita di 1 semester ini. Oke, terima kasih anak-anak semua. Untuk keyakinan kelas kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Regina, apa kabarnya Regina? Alhamdulillah baik. Baik ya. Begini Regina, tadi di saat Bapak menerangkan pelajaran di depan kelas, Bapak lihat Regina tersenyum-senyum sendiri sambil mendengarkan musik. Ternyata Regina main HP. Mengapa Regina lakukan hal itu? Ya Pak, maaf Pak, tadi saya merasa kantuk dan kepala
sedikit pusing. Makanya saya bermain handphone, Pak. Oh begitu ya. Apa ada alasan lain, Regina? Sebenarnya saya tidak ingin bermain HP di dalam kelas, Pak. Tapi saya tidak tahan dengan rasa kantuk saya karena semalam saya tidur telat karena membantu ibu saya untuk menyiapkan gorengan untuk paginya, Pak. Karena itu saya merasa kantuk dan bermain handphone di dalam kelas, Pak. Oh begitu. Emangnya Ibu Regina kerjanya apa? Ibu bekerja sebagai penjual gorengan keliling, Pak. Karena 1 bulan belakangan ini ayah tidak bekerja karena beliau sedang sakit. Oh, berarti ayahnya sedang sakit. Baiklah Regina, Bapak paham setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu wajar sebagai manusia. Tapi di sini Bapak ingin kita mencari penyelesaiannya bersama, memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Di satu sisi, kamu mungkin benar alasannya mendengarkan musik untuk menghilangkan kantuk, tetapi di satu sisi lain, saat ini kan kita sedang belajar. Dan hal itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kamu paham kan maksud Bapak, Regina? Paham, Pak? Oke. Begini Regina, tadi Bapak lihat Regina sangat asik sendiri sambil menggoyang-goyangkan kepala. Mungkin Regina merasa tidak dapat mengendalikan rasa kantuk karena Regina kurang tidur semalam membantu ibu untuk menyiapkan jualan. Karena ayah lagi sakit dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Makanya Regina mendengarkan musik. Bapak sangat paham sekali apa yang Regina rasakan. Regina patut bangga pada diri sendiri karena Regina masih memiliki kedua orang tua, masih bisa bersekolah, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Namun, hal yang Regina lakukan tersebut merugikan diri Regina sendiri. Regina akan melewatkan materi-materi baru yang sedang Bapak sampaikan. Apakah Regina paham apa yang Bapak sampaikan? Iya, Pak. Paham, Pak. Sekarang Bapak mau tanya sama Regina. Kira-kira Regina masih ingat tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Iya, Pak. Masih ingat, Pak. Kira-kira keyakinan apa yang belum Regina tunjukkan dari sikap yang sudah Regina lakukan tadi? Kita harus menghormati guru dan sesama teman, Pak. Oke, benar sekali. Apakah dengan bermain HP, mendengarkan musik saat guru menerangkan pelajaran di depan kelas itu sudah menghargai guru dan sesama teman? Tidak. Ya, mungkin Regina berpikir bahwa dengan mendengarkan musik akan dapat menghilangkan rasa kantuknya. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa Regina lakukan untuk menghilangkan rasa kantuknya. Mungkin bisa Regina permisi agak sebentar melihat pemandangan di luar, atau bisa mungkin berwudu, ya, melakukan sholat duha. Kan sekarang kita sedang waktunya duha. Jadi bisa banyak hal yang bisa Regina lakukan selain dari mendengarkan musik dan bermain HP. Insya Allah dengan melaksanakan sholat duha, melihat pemandangan di luar sebentar, semua itu akan membantu Regina untuk menghilangkan rasa kantuknya. Bagaimana menurut Regina hal yang Bapak sampaikan itu? Iya, Pak. Ya, nah sekarang Bapak ingin kita selalu mengingat dan menerapkan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa yang harus Regina lakukan setelah ini kira-kira Regina? Ya, Pak, saya minta maaf telah melakukan hal seperti tadi dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Oke, baiklah, permohonan maaf yang Regina sampaikan Bapak terima. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran dengan teman-temannya dan lakukan apa yang Regina sampaikan tadi. Tidak hanya di jam pelajaran Bapak, tetapi untuk semua mata pelajaran. Ya, Pak, saya akan mematuhi keyakinan kelas kita, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Semoga Regina menjadi orang sukses nanti ya.
Semoga menjadi anak yang dapat membuat orang tua Regina bangga akan prestasi Regina. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Iya, baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah kita sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Mar'arif sebagai CGP Angkatan 8. Nah, selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sijunjung, kemudian Bapak Mar'arif sebagai yang akan mempresentasikan hasilnya dari sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sijunjung, kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai audien pada pagi hari ini. Untuk demi lancarnya acara kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Nah, sebelum presentasi dari Bapak Mar'arif, maka acara ini akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sijunjung. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita sampaikan kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan kita yang hari ini kita akan sama-sama dengarkan, sama-sama ikuti diseminasi budaya positif sebagai bagian dari kegiatan Bapak Mar'arif sebagai calon guru penggerak di Angkatan 8. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan dirahmati oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Mar'arif selaku calon guru penggerak CGP Angkatan 8 dari SMK 1 Sijunjung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan guru yang hari ini berkesempatan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini sebagai sebagai penerima materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini rangkaian kegiatan calon guru penggerak dari beberapa kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Terakhir kemarin adalah Loka Karya 2 dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan di sekolah kita, yaitu tentang bagaimana cara seorang guru penggerak, calon guru penggerak yang seolah nanti akan diproyeksikan juga menjadi pimpinan di satuan pendidikan. Bagaimana cara membuat atau merevisi visi dan misi sekolah itu sudah kita laksanakan. Kepada Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita dukung, kita support kawan kita Mar'arif
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, termasuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, itu materi ini didapat oleh beliau selama melaksanakan kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Tentu kita termasuk yang beruntung ya Bapak Ibu bisa menerima dari Pak Ma'arif apa hal-hal yang sekarang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sekali lagi ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian juga pada kesempatan ini saya mengajak mengimbau kepada kita semuanya kalau hari ini di angkatan 8 hanya ada 1 orang ya calon guru penggerak dari sekolah kita. Dan sekarang masih berproses untuk pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10. Ya, itu kita harapkan akan muncul nanti dari sekolah kita calon guru penggerak kalau bisa ya lebih. Ya, ini sudah angkatan 6 sebelumnya juga 1 orang, angkatan 8 juga 1 orang. Ya, rasanya dengan jumlah guru kita yang segini ya, terlalu sedikit kalau cuma kita melahirkan 1 orang calon guru penggerak atau guru penggerak setiap angkatannya. Selagi ya kita Bapak Ibu semuanya, terutama itu yang memenuhi syarat ya, yang terutama yang memenuhi syarat terkait dengan umur ya, yang under 50 ya, under 50 di bawah 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun nggak bisa lagi mendaftar, langsung ditutup. Apa juga coba kemarin coba-coba jadi calon guru penggerak. Ya, maaf, usia masa kerja Anda tidak cukup 10 tahun lagi. Dia tidak bilang umur Anda sudah 50 tahun lebih, tapi masa kerja Anda tidak cukup 10 tahun lagi. Nah, betul juga. Kalau diluluskan nanti diadakan jadi calon kepala sekolah, masa kerjanya cuma beberapa tahun lagi kan rugi. Jadi itu ya, bukan hanya kepada kita yang hadir dalam ruangan ini, tapi kepada seluruh guru SMK 1 Sudut saya mengajak mengimbau untuk bisa mendaftar terlebih dulu, baru nanti mudah-mudahan lolos. Insya Allah dari sekolah ya kita akan support penuh ya kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan pelatihan calon guru penggerak ini. Itu memang tetap dengan solusi-solusi yang tepat dalam hal pelaksanaan tugas pokok kita. Ya, gitu ya Pak Ma'arif. Ya, kalau memang ada kegiatan, ada agenda terkait dengan CGP, tolong amankan dulu tugas pokok kita bagaimana. Dua-duanya harus sama-sama berjalan seiring. Barangkali itu yang perlu disampaikan pada saat ini kepada semuanya. Sekali lagi, mari ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Beruntung kita ya yang hari ini akan menerima materi dari presentasi dari Pak Ma'arif. Ya, mudah-mudahan tentu nanti bukan hanya di kitanya, bisa juga nanti disebarkan kepada kawan-kawan kita yang kebetulan kita bisa ikut pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Terlebih kurang mohon maaf. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya acara kita nanti yaitu presentasi dari Bapak Ma'arif sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yang diberi judul yaitu diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Ma'arif, waktu dan tempat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita telah dapat meluangkan waktu kita untuk ikut mendengarkan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sejunjung. Mudah-mudahan kegiatan kita di kesempatan kali ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, kemudian Bapak Ibu audiensi kegiatan diseminasi budaya positif yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kegiatan aksi nyata pada modul 14 pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8. Jadi di sini kami materinya adalah budaya positif. Seperti yang kita ketahui, budaya itu adalah mungkin bisa kita artikan dengan kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita. Kalau positif itu adalah sesuatu yang baik, berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan ada di sekolah kita. Jadi di sini kami untuk aksi nyatanya dituntut untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja. Izin ada diri Pak. Mengawali kegiatan kita ice breaking dulu Bapak Ibu, mungkin sudah jenuh ya dari tadi menunggu. Ice breaking kita kali ini kata kuncinya huruf ketiga ya Bapak Ibu, huruf ketiga. Kata kuncinya adalah huruf ketiga. Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Huruf ketiga. Padang, apa huruf ketiganya Bapak Ibu? Apa? D. Solo, huruf ketiganya adalah L. Kalau si Junjung Bapak Ibu? J. Masih salah ya Bapak Ibu. Semuanya salah. Kita ulang lagi. Kata kuncinya adalah huruf ketiga. Ya, kita ulangi lagi. Kata kuncinya adalah huruf ketiga. Oke. Palangki. Apa huruf ketiganya Pak Ibu? L, benar. Muaro. Apa huruf ketiganya? A, benar. Kalau lubuk taro? B, masih salah Bapak Ibu. U juga salah. Oke, kita ulang lagi. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Kata kuncinya huruf ketiga. Ya. Kita ulang lagi, kita sepakat kata kuncinya pada SBQ kita adalah huruf ketiga. Oke, kita ulang lagi. Jakarta. Apa huruf ketiganya? K. K apa A? K, benar. Bandung. Huruf ketiganya adalah N. Kalau Aceh, apa Ibu? Masih salah. Apa? Terima? L. Iya benar Pak Bima. Jadi huruf ketiganya adalah L. Kayaknya Pak Bima yang udah paham kayaknya. Itulah sekali lagi nih Pak Bima. Apakah memang betul tertebak saja atau memang? Oke, kata kunci kita adalah huruf ketiga. Ya, kita ulang lagi ya. Iya. Oke, coba kita coba lagi ya.
Bukit Tinggi apa Bukit Tinggi Bapak Ibu? K. Pariaman? R. Kalau si Junjung? Iya, semuanya benar. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua Pak Ibu ya. Oke. Jadi tadi kan sebelum si Junjungnya ada kata kalau. Jadi kalau itu huruf ketiganya adalah R. Ya. Alhamdulillah ya sudah bisa konsentrasi. Selamat datang Bu Endang. Iya Pak. Ya sudah kami mulai Bu Endang. Ini Bapak Ibu pertanyaan pemantik dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu cukup memilih setuju tidak setuju. Yang pertama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan ungkapan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju juga. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nanti kita lihat jawabannya apakah benar atau tidak Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini sengaja kami tampilkan ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini profil beliau. Kenapa ini menjadi tampil di slide kita di awal-awal ini Bapak Ibu? Karena pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Sampai-sampai di tanggal lahirnya beliau itu 2 Mei itu kita peringati sebagai hari lahirnya Hari Pendidikan Nasional. Ya, sudah lewat. Ini pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dari beberapa banyak pemikiran beliau Bapak Ibu. Yang pertama itu pada zaman kolonial pendidikan sangat terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Jadi berkat usaha beliau lahirlah Taman Siswa dan kemudian sampai saat ini kita bisa menikmati pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Terus yang kedua Bapak Ibu, pada dasarnya guru hanya bisa menuntun. Ya. Pada dasarnya guru itu hanya bisa menuntun, memberi contoh. Jadi kalau menuntun itu Bapak Ibu kita tidak bisa memaksa anak, ya. Jadi anak itu sebenarnya sudah ada kodratnya dari lahirnya gitu. Dia jadi orang baik, jadi orang dirlek, mau jadi apa, jadi apa nantinya itu sudah ada kodratnya dari anak di bawahnya dari lahir. Kita hanya bisa menuntun mereka, mengarahkan mereka, dan tidak bisa memaksa anak ini harus jadi apa, tidak bisa. Mentang-mentang si A ini adalah orang yang hebat, terus si B kita paksakan menjadi si A, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntunnya, mengawasinya agar mereka itu tidak tersesat di jalan-jalan yang salah. Kemudian kita memberi contoh, ya, memberi contoh artinya segala kegiatan kita, tindak tanduk kita, perkataan kita, semuanya akan dicontoh oleh anak kita. Kemudian membangun semangat dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Artinya di depan kita memberikan contoh kepada anak kita, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan untuk anak kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita tampilkan di sini adalah pendidik itu ibaratnya seorang petani atau tukang kebun. Ya, kita tahu Bapak Ibu petani atau tukang kebun itu dia punya banyak tanaman begitu. Dia memiliki banyak jenis tanaman, ada tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kacang, dan tanaman sayur-sayuran yang lain. Jadi otomatis seorang petani itu tidak menyamakan perhatiannya kepada masing-masing tanaman padi. Pasti berbeda. Kalau padi seperti ini pelayanannya,
mungkin dia harus di tempat yang basah. Kalau jagung mungkin dia tidak bisa di tempat yang basah. Nah, yang tempat yang kering. Kalau semangka lain lagi. Jadi seperti itu kita guru juga tidak bisa menyamaratakan anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemudian tugas kita hanya kita bisa merawatnya. Jadi anak kita itu kita rawat. Kalau si A bagaimana dia bisa menjadi potensial di bidangnya. Kalau si B juga bagaimana dia menjadi orang yang potensial di bidangnya. Kita hanya bisa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa maksakan si A harus menjadi si B harus menjadi si C, karena mereka sudah memiliki kodrat masing-masing. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, guru ibaratnya seorang pengukir kayu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis kayu, keindahan ukiran. Begitu juga kita guru paham akan kondisi dan kemampuan anak, gaya belajar anak. Kita tidak boleh menyamakan pembelajaran untuk semua anak. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menggunakan hanya satu metode saja dalam belajar di kelas, karena kemampuan anak itu di kelas berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan kemampuan awal mereka itu juga berbeda-beda. Saya pernah dulu di saat rapat kenaikan kelas menyampaikan salah satu contoh di pelajaran PJOK saja, Bapak Ibu. Di pelajaran PJOK itu anggaplah materinya berenang. Ya, jadi berenang itu tidak semua anak yang bisa berenang. Kalau anak yang tidak pernah berenang mungkin dia takut melihat kolam renang gitu. Jadi di awal dia lihat dari jauh saja kolam renang. Tapi kalau anak yang atlet, namanya ya atlet renang, tentu dia sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa terhadap renang. Jadi kita tugas guru adalah seperti ini, Bapak Ibu, ibaratnya seperti petani, ibaratnya seperti seorang pemikir kayu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, budaya positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Jadi di materi CGP itu ada budaya positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Budaya positif itu, Bapak Ibu, adalah budaya positif sekolah itu adalah suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul, dan berbudi pekerti. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai luhur pada profil pelajar Pancasila, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada lagi ini yang baru, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas di CGP adalah bentuk kesepakatan antara guru dengan murid di kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi biasanya kita kalau di sekolah kita kan ada aturan, Bapak Ibu, ada peraturan, ada tata tertib. Biasanya kalau aturan itu biasanya ada konsekuensi dari aturan kalau seandainya tidak dilaksanakan, atau ada hukuman setelah itu kalau seandainya anak melanggar, Bapak Ibu. Tetapi di sini ada itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan siswa yang untuk dilaksanakannya tanpa ada konsekuensi dan hukuman kalau seandainya anak-anak tidak melaksanakannya, Bapak Ibu. Jadi kita di tugas CGP memang di awal-awal pertemuan pertama masuk kelas itu di tahun ajaran baru kita membuat kesepakatan yang akan menjadi keyakinan kelas nantinya, yang itu ditempel di dinding, kemudian nanti dibaca oleh seluruh siswa setiap saat dan untuk dilaksanakannya. Jika seandainya anak kita melanggar keyakinan yang sudah dibentuk, ada lagi cari solusinya nanti, itu melaksanakan segitiga restitusi namanya, Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan sampai ke sana. Nah, ini berupa keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, ini ada sebelah kiri, ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Kemudian di sebelah kanannya ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini berupa bentuk-bentuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu. Ini ada peraturan namanya, kalau yang ada di kita
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kayak perintah Bapak Ibu. Jadi anak-anak merasa terpaksa melakukannya, merasa terjajah, jadi belum merdeka mereka begitu. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, perintah. Dilarang mengganggu orang lain. Arti kata-kata negatif itu dilarang. Ya, jadi kesepakatan kelas itu kita menggunakan kata-kata positif, ajakan gitu Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, jadi kata-kata dilarang itu kesannya anak-anak ini merasa terbebani. Jadi kita cari kata-katanya yang memang mengajak mereka, gitu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, jadi ini adalah berupa aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang biasa kita laksanakan di kelas atau di sekolah kita. Oke, jadi kita bisa menggunakan keyakinan kelasnya dengan bahasa seperti ini Bapak Ibu. Tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Jadi tidak menggunakan kata-kata negatif yang dilarang sehingga anak-anak itu merasa terpaksa untuk melakukannya. Kemudian slide yang berikutnya Bapak Ibu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Ini Bapak Ibu, hukuman adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi biasanya kan hukuman itu sifatnya spontan Bapak Ibu. Tiba-tiba saja anak terlambat langsung push up gitu kan. Anak terlambat pilih sampah gitu kan. Anak terlambat langsung disuruh berlari di lapangan gitu. Atau yang lain-lainnya. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah sudah terencana atau disepakati antara guru dengan murid. Ya, contohnya mungkin nanti kalau kamu terlambat lagi, ya konsekuensinya kamu harus membuat tugas ini, namanya. Itu biasanya konsekuensi telah kita sepakati dengan anak-anak Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu ada kata-kata restitusi. Ini yang baru Bapak Ibu, adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Jadi jika murid bersalah Bapak Ibu, jadi kita disarankan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Ya, nanti kita akan lihat ada beberapa contoh segitiga restitusi nanti Bapak Ibu. Kemudian untuk materi berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, jadi kita sebagai guru ini biasanya kalau ada murid kita yang bermasalah, kita biasanya pasti ada di satu di antara yang 5 ini. Biasanya kita sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah bagi anak, kemudian ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Ya, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Nah, kita lihat video ini dulu. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid
bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita melihat cuplikan 5 tadi video dari kasus siswa yang bernama Naren, ya sekarang timbul pertanyaan, biasanya kita kalau menangani kasus siswa posisi kita kira-kira cenderung yang mana Bapak Ibu? Penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah kah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer yang terakhir tadi? Kira-kira biasanya yang mana? Kebanyakan 1-2, saya sebagai penghukum ya, atau yang kedua tadi sebagai pembuat anak merasa bersalah ya. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, penghukum, pembuat anak merasa bersalah itu rata-rata tidak membuat efek positif kepada anak-anak kita ya, malah sebaliknya yang terjadi, anak-anak sering dendam, sering sakit hati, besok diulangi lagi dan diulangi lagi. Kita bisa lihat mungkin siswa-siswa kita yang bermasalah terlambat namanya di lapangan itu aja orangnya ya. Mungkin selama ini mungkin kita salah menangani mereka seperti itu Bapak Ibu, sehingga tidak timbul motivasi intrinsik dari diri mereka. Jadi motivasi yang timbul itu motivasi hanya karena merasa takut dengan gurunya, jadi tidak dengan dirinya. Jadi yang disarankan di sini adalah kita ini bertindak sebagai manajer ya, artinya kita libatkan siswa kita cari permasalahannya di mana, kita cari solusinya apa untuk permasalahan siswa kita tersebut, sehingga kedepannya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, artinya ini kalau sudah muncul motivasi intrinsik anak Bapak Ibu, insya Allah mereka akan hati-hati gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan tidak akan terulang lagi. Mungkin bisa kita berikan contoh Bapak Ibu, di saat kita punya motor rusak gitu Bapak Ibu ya. Motornya rusak, nggak bisa jalan, terus kita dorong sekuat tenaga kita motor itu, apalah daya kita mendorong motor rusak kan Bapak Ibu ya, sekencang apapun lari kita mendorong motor rusak pasti akan dikalahkan oleh motor jelek yang mesinnya sehat gitu. Motornya udah lama jelek tapi mesinnya sehat, bisa hidup ya, pasti akan dikalahkan. Nah itulah ibaratnya kalau motivasi dari diri anak itu tidak ada, maka ibaratnya sama dengan motor mogok yang kita dorong sekuat tenaga kita di kelas. Kita berkuat sekuat tenaganya membina dia, tetapi motivasi dirinya nggak ada gitu. Hanya motivasi karena takut, karena segan, karena ini segala macamnya. Ini Bapak Ibu. Ya jadi mungkin kita bisa sudah lihat tadi penghukum. Ya penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik gitu Bapak Ibu. Kemudian ada pembuat orang lain merasa bersalah dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Ya, seperti kita lihat tadi contohnya. Yang ketiga teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian untuk pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian untuk yang disarankan ini adalah posisi manajer Bapak Ibu dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Ya, ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa kita laksanakan jika kita bertemu dengan siswa kita yang bermasalah. Nah, ini sedikit ada tugas ya. Mendengar tugas ini kita pasti gak enak ya, sama juga dengan mendengar kata-kata ujian kita ya ujian ya. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, kira-kira posisi kontrolnya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau itu bahasa yang kita keluarkan kepada anak, kira-kira posisi kontrolnya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu Naren, atau saya kecewa sekali dengan kamu Budi. Apakah itu penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah teman, pemantau atau manajer? Nah,
pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini mungkin kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat merasa bersalah atau penghukum ini Bapak Ibu? Kamu aja. Nah, gitu ya. Kita lihat nanti. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah. Kira-kira itu posisinya, posisi kontrol yang mana itu Bapak Ibu? Ayolah. Teman atau pemantau itu Bapak Ibu? Ayolah. Gitu ya. Teman ya. Kita coba lihat yang keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer Bapak Ibu? Oke. Kita lihat nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, kita libatkan anak-anak kita mencari solusi. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat merasa bersalah. Oke, kita coba lihat Bapak Ibu. Nah, oke, yang pertama itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Dan yang kedua adalah sebagai penghukum. Yang ketiga teman, pemantau, manajer, penghukum. Ya, ini isinya Bapak Ibu. Kemudian ini segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Biasanya kan anak-anak kita itu kalau merasa bersalah dipanggil kan dia ada rasa takutnya Bapak Ibu. Rasa takutnya, rasa cemasnya gitu ya. Lebih-lebih bagi siswa kita yang baru pertama kali merasa melakukan kesalahan. Kalau udah sering mungkin dia salah, udah profesional, dia nggak takut gitu kan. Mau diapain dia nggak takut. Ya, jadi langkah-langkahnya itu ada 3 Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin menstabilkan identitas ini Bapak Ibu mungkin kita tanya dulu bagaimana kondisinya hari ini, Ananda sehat? Ya, mungkin kita bisa menggunakan dengan kata-kata seperti itu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, dengan bahasa seperti itu Bapak Ibu. Sehingga mereka merasa tidak takut lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ya. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan, ya. Ya, Bapak mungkin pernah juga melakukan kesalahan, tidak kamu aja yang melakukan kesalahan. Ya, sehingga mereka tidak takut gitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Artinya ada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati tadi. Kita tanyakan, kira-kira kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kita kelas kita kemarin? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar gitu. Ya, jadi ini untuk restitusi Bapak Ibu. Ini contohnya untuk segitiga restitusi. Nah, ini ada praktek segitiga restitusi saya kemarin Bapak Ibu. Mungkin tidak perlu kita lihat ya. Memakai ruang mana kira-kira ini? Ini ada ruang BK kayaknya ini dipinjam kemarin sama Pak Bima. Itu ada tas ibu-ibu ya yang pergi kemarin ya Bapak Ibu. Jadi dari materi yang sudah kita sampaikan tadi Bapak Ibu, kira-kira mungkin kita buka diskusi sedikit. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, silakan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan nih, permisi, silakan ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan 1 atau 2 orang saja. Masuk enggak? Ada kira-kira Bapak Ibu? Bu Endang? Oke, Bu Endang. Ini mungkin sebenarnya bisa dikatakan atau saran atau juga curhat. Iya. Mas ini biar masuk juga ke kami kita. Baik Pak, terima kasih. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam kelas itu kan kita sudah menskenariokan apa-apa saja akan kita lakukan dengan semangat yang luar biasa di pagi hari dengan persiapan.
ya kita akui juga guru kan juga manusia, Pak. Sampai di kelas dengan persiapan ternyata apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan situasi yang diinginkan. Salah satunya adalah faktor adat. Misalnya membuat tugas, mungkin itu yang salah satunya memacu kita. Kadang-kadang bisa kontrol emosi, tidak lepas kontrol emosi kita, sehingga sebenarnya marah kita kan itu kan hanya di dalam kelas saja, tidak sampai keluar. Dalam arti kata dari yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kita pernah berada di posisi itu semuanya. Tapi semakin kita mendekati siswa itu, kita semakin paham apa saja masalah yang dihadapinya. Mungkin sama dengan kita, tidak jauh berbeda. Mungkin yang menyebabkan mereka begitu ada dari segi faktor internalnya, ada eksternalnya. Salah satunya mungkin faktor eksternal. Kalau menurut saya tercapainya yang segi manajer tadi, Pak, mungkin saya lebih tertarik dengan segi manajer ya. Ya istilahnya kita bisa mengayomi, kita mendampingi, kita tidak menghakimi, istilahnya memberikan kesadaran kepada siswa itu apa saja yang sudah dia lakukan dan sebenarnya itu manfaatnya untuk dia atau tidak bermanfaat untuk dia. Jadi dia secara sadar tahu posisinya di mana dan mau berubahnya ke depan. Kira-kira apakah semua poin itu, semua kriteria itu berpengaruh apa tidak dengan siswa kita yang ada di sini nih Pak? Mungkin kan latar belakang kita kan daerah ini, daerah dengan tingkat pendidikan orang tua yang standar rata-rata itu hanya pendidikan menengah ke bawah, istilahnya dari SMP ya Pak Bima ya. Otomatis pola pikir orang tua itu akan sangat sekali berpengaruh kepada cara anak itu belajar di sekolah. Kita sudah berusaha yang terbaik, tapi sampai di rumah balik lagi ke nol. Misalnya contohnya tadi dari segi agama ada Pak, ya kita sholat berjamaah ya anak-anak, iya Bu. Kita bilang iya, dia iyanya ke belakang bukan ke depan iyanya. Sampai di rumah kita memberikan contoh yang baik, sampai di rumah ketemu orang tua yang nggak sholat. Kira-kira bagaimana mensinergikan itu kira-kira Pak? Mensinergikan agar kita sedayung sesampan istilah bilangnya Pak. Awak iyo orang tuanya iyo, tapi kadang-kadang ini yang sangat sulit rasanya menyampaikan kepada orang tua pemahamannya. Kira-kira seperti itu ya Bu Eza ya, gitu ya Bu ya, kita ya ibunya dan ya gitu ya Mandeh ya. Dari segi sholat lah kira-kira ya, kita kan sering curhat itu di ruang guru. Mbak anda mau sholat tiba di rumah orang tuanya itu salah satu yang paling urgent sekali itu masalah ibadah. Kira-kira mungkin Pak Arif punya trik nggak kira-kira bagaimana mensinergikan antara visi dan misi kita bisa sama lah, sekurangnya sama atau berbarengan lah. Kalau tidak akan sama, berbarengan lah dengan orang tua. Mungkin gitu Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Oke Bu Endang, terima kasih banyak Bu Endang ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Endang ya. Setiap mungkin setiap kita sebagai guru mungkin pernah mengalami atau menemukan situasi yang seperti itu begitu ya. Mungkin yang jelas Bapak Ibu, orang tua di rumah gitu ya, pasti mereka juga punya punya keinginan, punya cita-cita anaknya ini menjadi sukses nantinya seperti itu. Mungkin ada memang faktor-faktor lain mungkin yang menyebabkan mereka agak sedikit tidak memperhatikan anaknya begitu ya. Jadi mungkin apakah faktor pekerjaan mereka, ekonomi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Cuman mungkin trik atau apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya untuk mensikapi peristiwa seperti itu. Ya kalau pihak sekolah mungkin Bu Endang bisa melakukan kegiatan parenting gitu ya. Parenting kalau kita lihat di sekolah swasta sekarang kan sudah ada tuh. Ya sudah banyak gitu ya. Diundang orang tuanya ke sekolah gitu ya. Disampaikanlah
tujuan sekolah seperti ini ya, bentuk kerjasama kita lah dengan orang tua gitu ya. Kalau di sekolah kami yang mengayomi anak bapak ibu, kalau di rumah itu bapak ibu seperti itu ya, karena memang anak-anak itu lebih banyak waktunya di rumah ketimbang daripada sekolah. Jadi madrasah pertamanya itu, pendidikan pertamanya itu bukan di sekolah tetapi adalah di rumah. Jadi mungkin bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah seperti itu, bentuk mungkin kita juga kalau di sekolah kita mengadakan kegiatan rapat-rapat komite, kan kita undang mereka kalau di tahun ajaran baru. Biasanya kita dari sekolah juga menyampaikan hal yang sama gitu ya, untuk mengajak orang tuanya bekerja sama bagaimana anak-anak kita ini juga bisa diayomi dan dididik di rumah. Mungkin sebagai wali kelas kita juga sudah melakukan buat WA grup paguyuban itu Bendang, dan di sana juga kita bisa komunikasi dengan orang tua kita. Mungkin ketika ada anaknya yang tidak mau sholat seperti yang disampaikan tadi, bisa kita sampaikan di grup WA paguyuban tersebut, sehingga mungkin mereka tahu bahwa anak-anaknya di sekolah, oh ternyata seperti ini ya anak-anak saya di sekolah. Karena memang kadang-kadang orang tua itu kalau di rumah anaknya bagus gitu ya, baik di kamar aja katanya kan, tetapi di sekolah kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang ada di rumah. Mungkin itu Bendang ya. Nah, juga mungkin kalau sekolah swasta kita lihat bahkan sudah ada mabit bersama gitu Bendang. Ya, jadi orang tuanya diajak ke sekolah mabit, malam bina iman dan takwa bersama-sama. Ada puasa sunnah bersama-sama dengan anaknya, kemudian nanti buka bersama di sekolah juga ada seperti itu. Kalau kita di sekolah kita baru yang kita lakukan palingan seperti mengundang orang tua dalam rapat, kemudian disampaikan itu, kemudian membentuk grup WA paguyuban tadi. Mungkin besok bisa kita tingkatkan dengan mengadakan acara parenting dengan orang tua. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini sedikit membawa pencerahan kepada kita sebagai guru ya, yang selalu menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap peserta didik kita, sehingga nanti peserta didik kita yang bersalah tersebut tidak merasa terbebani, tidak merasa terhukumi gitu ya, sehingga mereka bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah kata dari presentasi saya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di sini, Ibu Nice, Ibu Nelly, Bu Rau, Bu Linda, Bu Epi, Bu Wira, Ibu baru kita, Ibu Anissa, Bu Elza, dan Bapak Bima. Ya, mudah-mudahan bisa untuk kita implementasikan terutama di kurikulum Merdeka ini. Kita tutup pertemuan kita dan kita serahkan kepada MC kembali Ibu Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ma'arif yang telah memberikan arahan pelajaran buat kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa dijadikan contoh untuk pembelajaran kita ke depannya. Mari kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Regina Fianti, siswa kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Cirebon. Saya merasa sangat senang belajar dengan Pak Arif ketika mempraktikkan segitiga restitusi. Pak Arif sangat memahami karakter saya sebagai peserta didik untuk saat sekarang ini. Ketika siswa melakukan kesalahan, Pak Arif lebih banyak memberikan nasihat daripada hukuman. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifah Putri Lestari, siswa dari kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Cirebon. Menurut saya setelah mempraktikkan segitiga restitusi ini, kita tidak perlu merasa takut karena Pak Arif menjelaskannya dengan cara yang baik. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Desrianti akan memberikan ulasan tentang pertemuan dengan salah seorang calon guru penggerak kita, Bapak Ahmad Arif, yang membahas topik tadi budaya positif. Dari pemaparan materi tadi, saya dapat menarik kesimpulan untuk diri saya sendiri bahwa banyak sekali
hal-hal positif yang harus kita berikan kepada siswa. Salah satunya dengan cara memberikan pandangan tentang tingkah laku. Jadi saat kita berurusan dengan anak, jadilah seseorang dengan tipe manajerial. Jangan menjadi tipe pemukul ataupun menyalahkan anak, karena setiap anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda dan tentunya harus mendapatkan perlakuan yang adil dari kita. Terima kasih.